oh, hak asasi manusia itu tidak hanya sipil dan politik, tidak hanya soal kekerasan, tidak hanya hate speech, tidak hanya soal sistem pemilu, tidak hanya soal pembunuhan, tapi juga soal sandan, pangan, dan papan. Soal makan, kenyang, sehat, dan pintar. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Ini program kesayangan kita semua ya. Dan kali ini, di episode ini kita akan ngobrol tentang sesuatu isu yang berat dan juga penting menurut saya nih setidaknya. Yaitu adalah tentang hak asasi manusia. Dengan narasumber kita kali ini ada Menteri HAM RI, Bapak Natalius Pigai. Pak Pigai, apa kabarnya Pak? Baik, sehat, walafiat, syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali pasti saya ngedengarnya. Dan kita mau ngobrol tentang HAM tentunya Pak Pigai. Tapi sebelum jauh mengenai itu, kan kayaknya berat sekali nih ya pembahasannya ya, setidaknya buat saya nih. Kita bicara hal yang ringan-ringan dulu kali ya. Ini saya kalau boleh jujur kepada Pak Menteri, ini pertama kalinya saya mampir ke kantor Menteri yang tidak biasa. Karena adanya tidak biasa menurut saya ya, karena adanya di rooftop, terus sekelilingnya hijau-hijau gitu ya, ada banyak pohon, ada air, burung, ada ikan, ada pohon, bisa betul. duduk di katakanlah kantor di hutan belantara. Kantor di hutan belantara. Jadi hutan di hari yang panas, Jakarta. Kantor Menteri di hutan belantara Jakarta. Oke, kantor Menteri HAM di hutan belantaranya Jakarta. Ini di tengah kota, siang hari panas-panas, tapi kita bisa lihat yang adem-adem gitu Pak Menteri. Tapi mungkin buat Sobat Antara bisa diceritakan kenapa membuat konsep kantor yang seperti ini, yang unik ini? Jadi begini, saya ini pegawai negeri sipil. Karier saya itu pertama jadi honorer di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Setelah itu CPNS, PNS, saya dapat jabatan struktural fungsional hampir 18 tahun ya. Jadi pegawai negeri saya tahu. Setelah itu saya pindah di Komnas HAM, juga memimpin unit pemerintah, instansi pemerintah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karier saya ini tahun 1999 itu mungkin banyak aktivis 98 belum dapat jabatan. Saya sudah staf khusus Menteri Al-Hilal Hamdi, Menteri Transmigrasi. Setelah itu beliau jadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, saya masih staf khusus Menteri. Umur saya 22 tahun waktu itu. Setelah Al-Hilal Hamdi itu saya juga masih staf khusus Menteri Yaakob Nuawea, Menteri berikutnya. Setelah itu masih staf khusus Menteri juga Fahmi Idris. Setelah itu saya masih kembali ke struktural waktu Herman Suparno dan Muhaimin Iskandar. Setelah itu saya jadi komisioner Komnas HAM ya. Jadi kalau di dalam pengelolaan pemerintah dekat dengan menteri, budaya kerja seorang menteri, gaya kerja seorang menteri itu saya paham. Sehingga begitu saya ditunjuk oleh Bapak Presiden Prabowo jadi menteri tanggal 21 Oktober, saat itu juga 2 jam kemudian saya masuk kantor. Ya, saya kumpulkan, karena waktu itu pegawai hanya saya sendiri, saya kumpulkan para pejabat ex-Direktorat Jenderal HAM. Baru saya tanya, gedung ini milik siapa? Siapa yang bangun dan tahun berapa? Saya minta cek, pada saat itu juga mereka cek. Akhirnya kita cek lagi besoknya, cek di Kementerian Keuangan. Ternyata gedung ini dibangun atas nama Direktorat Perlindungan HAM. Tahun 1970-an akhir. Setelah itu saya bilang, oke, kalau itu milik Direktorat Perlindungan HAM, maka hak milik Kementerian HAM. Begitu setelah jadi hak milik Kementerian HAM, memang 1 minggu kemudian jadi hak milik, kita ambil. Ya, saya merasa bangga karena
tidak semua menteri baru, apalagi kementerian baru, itu bisa memiliki kantor. Apalagi sendiri gitu ya? Gedung sebesar 9 lantai ini. Saya waktu itu saya bangga dan saya cek semua kantor di atas ini kosong. Lantai 9 ini kosong. Kemudian saya tanam pohon. Tanam pohon, bunga. Kemudian saya bikin kolam. Kemudian ada juga burung-burung. Ya, pertengahan 2025 itu semua rimbun semua. Sudah rimbun ya, hijau jadi semua ya? saya bikin kantor di tengah kota, di iya. tengah hutan belantara, semacam itu. Maka kelihatan macam memang di sini itu suasana kantor saya ini agak unik. Maka itu yang membedakan. Iya. Kemudian yang membedakan pembeda yang kedua itu saya background karir saya ya. Saya itu orang yang mungkin dalam tanda kutip ya, dipersiapkan oleh negara menjadi pemimpin. Gimana ceritanya? Tahun 1999, Gus Dur cari saya. Saya setelah kuliah selesai ada di kampung. Karena saya aktivis 98. Dari Sayap, PM Kri, Smith, Andi Arief itu bos saya dulu. Smith, PRD. Nah, karena saya aktivis, Gus Dur cari saya. Gus Dur panggil saya melalui Al Hilal Hamdi dan Alwi Siap. Setelah itu saya jadi staf khusus Al Hilal Hamdi. Setelah itu Al Hilal Hamdi sesudah selesai, masuklah Menteri Tenaga Kerja itu Yaakob Nuawea. Al Hilal Hamdi titipkan saya ke Yaakob Nuawea. Saya sudah Muhaimin Iskandar, saya dilepaskan untuk bertarung di publik. Maka saya mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil, PNS, di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saya bertarung di Komnas HAM, baru menjadi pimpinan Komnas HAM. Setelah di Komnas HAM itu, saya dibina oleh Jimli Asidiki, Profesor Jimli. Ya. Setelah Komnas HAM selesai, saya masuk dibina oleh Pak Prabowo. Jadi kalau dilihat dari rentetan ini, saya dipersiapkan negara jadi pemimpin. Jadi bukan baru, saya 26 tahun dipersiapkan oleh tokoh-tokoh bangsa untuk menjadi pemimpin. Maka kalau hari ini saya menjadi menteri, itu bukan kayak kilat dan guntur. Bukan ujuk-ujuk bukan kayak gitu ya? meteor yang langsung terucuk-ucuk, bukan. Tapi sudah dipersiapkan dari tahun 1999 dan menjadi menteri 2024 setelah 26 tahun. Itulah dari sisi latar belakang juga kalau dilihat. Kalau silakan bandingkan dengan para pemimpin. Siapa yang dapat jabatan di mana dia berasal dari kompetensi yang sama atau pengetahuan yang sama, perjalanan karier yang sama. Saya adalah berasal dari orang yang berasal dari wilayah konflik. Konflik HAM. Kemudian saya menjadi aktivis tahun 98 ya. Setelah itu kerja di NGO LSM. Ibu Yayasan Sejati, Ibu Mary LK Pangestu. Ketua yayasan saya. Setelah di NGO LSM, saya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, saya nangani transmigrasi orang-orang kecil. Di Kementerian Tenaga Kerja, saya nangani orang-orang buruh. Saya spesialis bidang buruh migran. Penempatan buruh migran BNP 2 TKI, ya itu spesialisnya saya. Itu resmi. Ya, saya peneliti bidang migrasi internasional. Jadi itu juga soal hak asasi manusia. Kemudian menjadi komisioner Komnas HAM, hak asasi manusia. Baru pembela HAM. Ya, pembela kemanusiaan sesudah selesai Komnas HAM. Dan sekarang Menteri Hak Asasi Manusia. Jadi kalau soal bidang hak asasi manusia dan pengalaman panjang selama ini, itu hasil yang saya raih ini tidak bisa begitu saja muncul seperti kilat dan guntur. Tapi itu melalui perjalanan yang panjang. Tidak ada jaminan Anda akan berkualitas kalau tanpa melalui proses yang panjang. Ingin saya sampaikan.
Nah, saya ini ibarat emas 24 karat yang dilebur melalui proses yang panjang. Saya menjadi menteri sejak itu 26 tahun. Sejak tahun 1999 saya menjadi staf khusus menteri yang lengket di menteri. Karena itu saya mengerti bagaimana gaya kerja, irama kerja, kepemimpinan, dinamika di dalam, ya mungkin itu. Selain memang kita tidak bisa menafikan itu God given wealth, pemberian Tuhan. Tapi bahwa perjalanan panjang dalam karier ini itu juga bukan ucu-ucu. Ya. Jadi Pak Menteri menyatakan sudah ditempa begitu ya sekian 20-an tahun, dan ini pasti Pak Menteri akan juga menjawab opini-opini gitu ya di publik yang kalau bisa saya bilang meragukan begitu ya. Gimana ini? Gini, keraguan terhadap para menteri atau pejabat itu tidak hanya saya. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Menteri yang bilang Pak Menteri orangnya frankly speaking gitu. Tapi saya setuju itu sih, karena setiap Pak Menteri Natalius Pigai ini bicara di media pasti selalu ramai loh Pak Menteri. dengan tentunya fakta-fakta dan data-data juga yang disampaikan gitu ya. Tapi kalau bicara mengenai Pak Menteri ini kan ditempa 20-an tahun lebih, 26 tahun tadi ya. Oleh banyak tokoh-tokoh juga begitu yang besar saya di negara ini. Saya sebut semua nama-namanya. Betul. Saya tidak menyembunyikan nama orang dan itu benar-benar real adanya. Dan sebagai tanda juga apresiasi terhadap para tokoh tersebut ya. Kalau begitu Pak Menteri, sebetulnya ketika Pak Menteri menduduki jabatan ini sebagai Menteri HAM, apa concern yang ingin Pak Menteri bawa terkait penegakan HAM sebetulnya di Indonesia? Jadi begini. Kalau saya ini berkat terima kasihlah kepada Tuhan ya. Karena 2012 itu saya menjadi komisioner Komnas HAM. Pada saat saya menjadi komisioner Komnas HAM itu, alam bawah sadar rakyat Indonesia untuk mencari keadilan itu, rakyat selalu mengungkapkan langgar hukum. Ketika seseorang mendapat ketidakadilan, kamu langgar hukum, nanti proses hukum. Setiap orang mengungkapkan langgar hukum. Hukum mendominasi alam pikir manusia Indonesia hampir selama 80 tahun. Dulu kesadaran hukum yang selalu menjadi pembicaraan publik. Hukum. Tapi begitu saya 2012 menjadi komisioner Komnas HAM dan saya ketua tim pemantauan penyelidikan, dan semua media di headline pertama itu, bahkan sampai pada saat itu seluruh media nginap di Komnas HAM selama 2012 sampai 2017 waktu saya. Karena itu pembangunan opini tentang hak asasi manusia itu benar-benar kita gencarkan dari 2012 ke atas. Hari ini Anda datang ke pedagang pasar. Nanti dia akan bilang apa? Melanggar HAM saya. Ketika Anda datang urusan keluarga, urusan privat, melanggar HAM saya. Anak kecil pun mengucapkan melanggar HAM saya. Apalagi orang-orang yang sadar tentang HAM. Dulu didominasi melanggar hukum saya. Saya akan proses hukum. Sekarang saya akan proses. Karena saya mendapat ketidakadilan dalam hak asasi manusia. Membalikan opini di mana 80 tahun didominasi oleh opini-opini hukum menjadi berpindah. Shifting beralih. Shifting ke hak asasi manusia. Itu sesuatu yang susah. Tapi karena sayalah salah satu yang memberi kontribusi pembangunan opini HAM di Indonesia, maka saya tidak mengalami kesulitan. Dan itu terus menerus saya akan melanjutkan. Saya ingin membangun peradaban hak asasi manusia sesuai dengan implementasi Asta Cita nomor 1 dan program-program Prabowo yang berorientasi tentang pembangunan hak asasi manusia bidang sipil dan politik dan ekonomi sosial budaya. Anda lihat
mungkin selama ini imajinasi setiap orang itu hak asasi manusia itu sipil dan politik. Tapi ketika sekarang saya sudah geser lagi untuk membangun kesadaran baru yang mungkin orang tidak tahu. Ketika MBG saya selalu bilang HAM. Kesehatan saya selalu bilang HAM, cek kesehatan gratis. Kemudian pendidikan, sekolah rakyat saya selalu bilang HAM. Kampung nelayan, desa merah putih, koperasi merah putih. Desa, Semua kebijakan ekonomi, sosial, budaya. Itu ketika saya ucapkan HAM, maka alam bawah sadar manusia Indonesia itu akan mengerti bahwa hak asasi manusia itu tidak hanya sipil dan politik, tidak hanya soal kekerasan, tidak hanya hate speech, tidak hanya soal sistem pemilu, tidak hanya soal pembunuhan, tapi juga soal sandan, pangan, dan papan, soal makan, kenyang, sehat, dan pintar. Maka kita lihat lebih dari setengah anggaran APBN nasional dari 3.600 triliun bahkan sampai lebih itu diarahkan pada pembangunan hak asasi manusia, apakah baik sipil dan politik maupun juga ekonomi sosial budaya. Jadi hari ini nuansa pembangunan itu dirasakan dengan bernuansa hak asasi manusia. Itu fakta. Fakta. Itu fakta. Untuk itulah yang tadi adalah pembangunan kesadaran HAM di seluruh Indonesia, peradaban HAM. Yang kedua adalah program-program yang berorientasi pada pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia, apakah sipil dan politik maupun ekonomi dan sosial dan budaya. Yang ketiga adalah penguatan internalisasi instrumen hak asasi manusia, yaitu menghadirkan aturan-aturan untuk mengerem ketidakadilan. Namanya memproteksi ketidakadilan, meniadakan atau mengurangi ketidakadilan. Contoh, saya sudah siapkan draft undang-undang hak asasi manusia, tinggal dalam bulan Mei ini sudah minta surprise kemudian kepada DPR tentang undang-undang HAM kita punya. Saya juga menyiapkan berbagai peraturan untuk melindungi berbagai aspek, misalnya bagaimana kepatuhan aparat TNI Polri terhadap hak asasi manusia, bagaimana kepatuhan dunia usaha terhadap hak asasi manusia, bagaimana kepatuhan kementerian, lembaga, dan provinsi, kabupaten, kota terhadap HAM. Ada aturan-aturan yang mengatur tentang kepatuhan, maka akan ada penilaian. Kalau ada kepatuhan dan penilaian, maka orang takut melakukan kejahatan. Karena state actors, aktor-aktor negara itu adalah aktor yang ditempatkan sebagai orang yang berpotensi bisa melakukan kejahatan, maka mereka inilah yang kita rem. Patuhan. Jadi nanti begitu undang-undang itu kita hadirkan, perpres, berbagai peraturan tentang kepatuhan kita hadirkan, maka kejahatan dan ketidakadilan yang dimunculkan itu akan berkurang. Termasuk peraturan kepatuhan itu salah satunya adalah yang peraturan yang menghadirkan supaya melindungi atau memproteksi. Salah satunya adalah kita hadirkan pasal khusus maupun juga peraturan yang memproteksi para pembela HAM. Jadi itu penting ya. Hak imunitas bagi pembela HAM tidak bisa dipidana pada saat dia bekerja untuk membela bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Itu tidak hanya itu, banyak kita masukkan. Termasuk juga di dalam draft itu saya juga masukkan banyak di dalam draft undang-undang hak asasi manusia itu hampir saya rombak total. Mumpung membahas soal RUU HAM begitu, mungkin kita kalau bisa menjelaskan kepada Sobat Antara nih Pak Menteri, tadi kan Pak Menteri menyebut bahwa merombak begitu ya berbagai sejumlah hal di dalam rancangan undang-undang ini. Kalau kita bisa melihat gambaran besarnya dari undang-undang yang sudah ada sebelumnya untuk kemudian diubah, dirombak, ini peralihan seperti apa sih? Ini kalau undang-undang hak asasi manusia itu lebih radikal, lebih revolusioner dan lebih perspektif masa depan HAM dunia. Jadi jangan salah, di seluruh dunia itu belum ada yang mengatur tentang aspek-aspek tertentu. Misalnya
ada beberapa negara, sedikit negara saja yang mengatur tentang hubungan antara bisnis dan HAM. Tapi kemudian yang kedua, saya juga tegaskan hubungan antara hak asasi manusia dan lingkungan. Itu baru. HAM dan Human Rights and Environment itu baru di seluruh dunia. Sehingga nanti suatu saat ecocide, biocide, dan kejahatan terhadap yang dilakukan di dalam dunia perusahaan itu bisa diadili di HAM. Itu aspek baru di dalam. Kemudian yang ketiga misalnya aspek hak asasi manusia dan human right and corruption. Hak asasi di seluruh dunia kita baru pertama. Kalau kita besok undang-undang ini ditetapkan, maka kita akan punya unggul di seluruh dunia. HAM dan lingkungan kita unggul pertama. HAM dan korupsi kita akan menjadi negara yang unggul. Kemudian di dalam undang-undang disebutkan hak asasi manusia dan bisnis juga akan lebih maju daripada. Kemudian perlindungan terhadap pembela HAM, protection to human right defenders, ini juga menjadi salah satu karena akan dibunyikan dalam sebuah undang-undang. Kemudian kita juga bunyikan tentang ada trust fund untuk human right dan demokrasi juga kita munculkan. Kita munculkan juga musyawarah pembangunan hamba. Itu pertama kali di dunia. Kita sudah lakukan tahun lalu. Tahun lalu kita mulai dan tidak pernah ada di seluruh dunia itu. Kalau rencana aksi nasional, National Action Plan sudah ada. Seluruh dunia ada. Tapi kalau musyawarah pembangunan HAM nasional yang dilakukan melibatkan kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota itu kita baru pertama kali di dunia kita lakukan. Kemudian kita juga sudah launching indeks hak asasi manusia muncul di BPS. Jadi kebijakan-kebijakan kita ini, kalau kami ini kan komunitas human right, ya. Jadi komunitas hak asasi manusia itu kita mengerti, ya kita unggul di bidang mana, kita sama dengan negara lain atau kita tertinggal. Dulu dalam regulasi-regulasi itu, dulu masih unggul Filipina. Filipina lebih unggul dari kita. Sekarang kita sudah melewati Filipina. Sudah mengungguli ya, Filipina. Karena kita internalisasi instrumen hak asasi manusia lebih komprehensif. Baik itu pelaksananya maupun juga pengawasnya. Misalnya gini, kita punya justice system sendiri. Kita punya instrumen-instrumen yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia sendiri. Kita punya instrumen-instrumen yang berorientasi pada protection, perlindungan HAM sendiri. Kita ada berbagai instrumen yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia sendiri. Tapi juga kita punya human right justice system sendiri. Oleh karena itu, bahkan human right justice systemnya, bahkan ada lembaga-lembaga human right, National Human Rights Institution, itu kita tidak hanya Komnas HAM. Tapi kita punya Komisi Disabilitas Nasional. Ada Komnas Perempuan. Ada Komisi Nasional Komisi Perlindungan Anak, ya. Itu juga ada. Oleh karena itu dengan adanya ini, maka kita punya lengkap. Ada lembaga yang mengatur, ada undang-undang dan instrumen dan lembaga yang mengatur tentang pemenuhan kebutuhan sandan, pangan, dan papan. Kita punya. Ada instrumen dan lembaga yang mengatur tentang perlindungan dan protection. Yang ketiga ada lembaga atau instrumen yang mengatur tentang penghormatan dan penghargaan terhadap manusia. Tapi juga ada lembaga yang mengatur tentang justice system, proses peradilan. Kalau Anda misalnya ada aktor yang melakukan kejahatan pelanggaran HAM, diduga melakukan pelanggaran HAM, dia bisa diadili. Jadi justice system juga kita ada. Kita punya hakim sendiri, hakim ad hoc sendiri. Saya sudah mulai dalam undang-undang, saya sudah munculkan penyidik HAM. Jadi kalau penyidik HAM ini kita akan menjadi salah satu negara dari sedikit negara di dunia yang punya penyidik hak asasi manusia. Saya sudah pertemuan dengan Jaksa Agung. Nanti Jaksa Agung kemarin membolehkan kami bentuk penyidik di Komnas HAM. Itu, jadi kita komprehensif dan lengkap. Iya, di RUU tersebut yang pastinya terus semua didorong ya, Pak Menteri ya. Untuk... kalau di DPR Komisi 13 sih
saya lihat mereka juga bahagia. Tapi kalau aspek-aspek tertentu pasti debatable. Misalnya yang tadi saya bilang itu, saya sudah masukkan, kami sudah masukkan khusus yang akan menjadi, karena Komnas HAM ini akan kuat seperti KPK, maka yang akan bisa dicalonkan menjadi komisioner Komnas HAM adalah tidak berlatar belakang militer atau militer aktif. Itu memang ada ekstrim, tapi for the civilian liberties is okay. Bagus dong, karena kita kan mau membangun berperadaban sipil, bukan berperadaban non sipil. Oleh karena itu kita menghindari institusi-institusi yang menghadirkan justice. Itu kami menghindari adanya penetrasi organisasi bersenjata resmi negara masuk dalam wilayah sipil, khususnya di dunia komunitas hak asasi manusia. Jadi kalau lembaga-lembaga hak asasi manusia, saya memproteksi. Kantor saya ini tidak ada aparat. Nggak ada aparat. Satu orang pun, security pun tidak ada aparat. Itu bukan bukan berarti kita benci, bukan. Tapi ya lembaga hak asasi manusia memang sejatinya itu. Tapi kita terima kasih kepada aparat. Ketika kita di demonstrasi, ya kita undang. Tapi undang profesional. Ketika ada demo, mereka yang bantu. Ketika 25 Agustus, waktu peristiwa Agustus, ya tentara bantu jaga. Tapi itu peran dan tugas mereka aja. Tapi kalau untuk setiap hari, mulai dari security, ajudan, semua protokol di kantor ini, semuanya sipil. Saya mau ingin sipil juga di Komnas HAM. Saya mau ingin sipil juga di Komnas Perempuan. Saya mau ingin sipil juga di Komnas Anak dan Komnas Disabilitas. Sipil, karena sipilian mereka ini adalah lembaga yang menjaga kedikdayaan sipil. Jadi mereka instrumen penjaga. Nah, oleh karena itu biarkanlah undang-undang ini semoga di DPR tidak dikurangi. Mohonlah ya, saya minta tolong DPR ya. Tolong yang usulan saya yang ini tolong jaga karena ini untuk masa depan anak cucu kita. Ya, Pak Menteri, tadi juga saya tertarik sama statement dari Pak Menteri bahwa RUU HAM gitu yang sedang diproses sekarang ini juga kan akan mencantumkan soal perlindungan terhadap pembela HAM. Kalau tadi Pak Menteri cerita di awal juga kan sempat menjadi aktivis pembela HAM begitu ya. Kemudian kalau kita melihat ada dinamika yang terjadi belakangan, Pak Menteri, ada kasus-kasus yang juga melibatkan para aktivis HAM gitu. Kita sebut saja penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Mas Andri Yunus begitu. Kemudian ada juga kasus-kasus peretasan digital, bahkan sudah masuk ke dunia siber dan juga privat begitu ya. Tanggapan dari Pak Menteri terkait hal ini seperti apa? Dan mungkin nanti kita bisa nyambung dengan RUU yang sudah melingkupi isu tersebut gitu ya untuk pembela HAM. Jadi gini, saya jelaskan dulu peretasan digital ya. Di dalam Undang-Undang HAM itu saya sudah bunyikan namanya right to be forgotten. Right to be forgotten itu apa? Hak bagi orang yang dicitrakan buruk untuk bisa menuntut tidak boleh gunakan berita-berita citra negatif masa lalu. Dia bisa punya hak untuk menuntut. Dia bisa bawa ke pengadilan. Pengadilan memutuskan untuk bisa meminta hapus jejak digitalnya masa lalu. Oleh karena itu berdasarkan di dalam Undang-Undang HAM kita sudah munculkan right to be forgotten namanya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya undang-undang ini pasal yang menegaskan right to be forgotten ini bisa mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran hak yang dilakukan melalui sistem digital untuk masa yang akan datang. Nah, tapi lagi-lagi sekarang juga sedang dikontrol oleh Kementerian Komunikasi Informasi dan digital kontrol sekarang. Yang soal digital terutama yang pengelolanya adalah penggunanya adalah anak usia dini, anak lewat usia muda. PP Tunas ya. PP Tunas. Kemudian juga Badan Cyber juga sering, tapi kan tidak bisa membatasi lalu lintas komunikasi karena
sekarang kan borderless nation. Iya, betul. Borderless nation itu tidak hanya melintasi sebuah negara, tapi melintasi aspek-aspek yang bisa dipakai instrumen untuk membangun peradaban hak asasi manusia dan demokrasi. Itu tetap dimuliakan dan diberi tempat khusus untuk berkreasi sebagai alat check and balances. Jadi dari sisi konteks hak asasi manusia, saya bilang penggunaan cyber, ya informasi teknologi itu boleh. Hak asasi manusia. Betul. Tapi di situ ada pembatasan. Yang diusahakan tidak boleh adalah ad hominem. Itu satu. Yang kedua, yang tidak boleh itu adalah menyerang kehormatan suku, agama, rasa antar golongan. Itu tidak boleh. Yang ketiga itu adalah moralitas bangsa. Ya, menampilkan simbol aspek-aspek yang mengganggu moralitas. Lalu yang keempat itu adalah mengganggu stabilitas nasional. Itu bisa dilarang, bisa diatur, bukan itu bisa diatur. Tapi selain dari itu konten apa aja itu bisa. Selain dari itu bisa. Apalagi namanya memberi kritikan, tuntutan, dukungan, boleh. Mau kritik kebijakan Kementerian HAM melalui cyber nggak apa-apa. Itu bagian dari kebebasan berekspresi gitu ya, bagian kebebasan dari HAM. ekspresi itu yang hanya bisa dibatasi itu dari ICCPR pasal 19 sampai 21. Baik. Pak Menteri, tadi di awal waktu Pak Menteri memperkenalkan background begitu ya dari Pak Menteri, saya mengutip bahwa Pak Menteri berasal dari wilayah konflik. Begitu ya. Bahkan dipanggil oleh almarhum Gus Dur pun adalah sebagai putra dari putra Papua begitu ya. Terkait dengan hal ini Pak Menteri, kalau kita melihat kasus-kasus HAM di Papua, bahkan yang terbaru ada ya kasus di Kabupaten Puncak begitu ya. Sekitar tanggal 14 April ada insiden yang mengambil korban jiwa sipil sampai 15 orang, Pak Menteri. Akibat ada masuk militerisme, pendekatan dan sebagainya. Menurut Pak Menteri, pendekatan HAM terhadap konflik di tanah Papua secara khusus seperti apa sih yang sekarang harus digaungkan gitu ya? Karena mungkin pendekatan secara militeristik kok belum menunjukkan ke arah yang penyelesaian secara sustain gitu, Pak. Ya. Memang gini ya, di Papua ini peristiwa kemarin ini kan rentetannya. 1 minggu sebelumnya itu di Kabupaten Dogiai ada 2 atau 3 orang yang meninggal. Setelah itu di Yaukimo 1 orang meninggal. Kemudian di Puncak itu data yang saya dapat itu 2 versi. Ada yang 15 orang, ada yang mengatakan 10. Tapi secara keseluruhan tidak kurang dari 20 orang. Iya. 15 orang itu dari data Komnas HAM begitu ya? Data dari pemerintah daerah. Tapi kalau data dari ada beberapa dari komunitas lain sampaikan 10. Tapi semua korban baik yang meninggal maupun tidak itu tidak kurang dari 20 ya. Kemudian kemarin ada peristiwa lagi di Timika. Saya pikir memang peristiwa-peristiwa yang terjadi ini sebenarnya mengapa mendapat perhatian publik sekarang? Karena sekarang borderless nation, Kenichi Ohmae. Jadi lalu lintas komunikasi digital yang semua orang bisa gunakan itu sudah bisa terbuka secara kasat mata. Kita bisa tahu peristiwa manapun yang terjadi di seluruh dunia. Sudah transparan semuanya ya. Oleh karena itulah maka pola pendekatan yang dibangun oleh Jakarta terhadap Papua sekian lama ternyata mungkin tidak cocok dengan situasi dan zaman sekarang. Kalau bicara tentang Papua, bagaimana menghadirkan perdamaian dan keadilan di Papua, itu tidak hanya bisa diselesaikan oleh 1-2 orang. Tidak hanya oleh eksekutif, tidak hanya oleh legislatif, tidak hanya oleh yudikatif, tidak hanya oleh partai politik, tidak hanya oleh tokoh-tokoh prominent nasional. Semua harus duduk sama-sama mengambil keputusan seperti apa jalan yang terbaik menciptakan perdamaian abadi di Papua.
Kalaupun juga nanti eksekutif bicara tentang ada prospek baru perdamaian Papua, nanti legislatif bilang enggak. Begitu eksekutif legislatif bilang, nanti ketua-ketua umum partai politik bilang enggak. Begitu mereka sepakat, tokoh-tokoh nasional, negarawan Indonesia, pensiunan jenderal maupun politisi-politisi Indonesia bilang enggak. Kalau semua harus ambil keputusan bersama. Jadi tidak bisa memaksa satu orang untuk melakukan keputusan untuk menciptakan perdamaian. Misalnya eksekutif, kamu harus bisa ciptakan perdamaian, nggak bisa. Karena Papua dengan Jakarta ini beda kasusnya. Dengan sebuah peristiwa sosial yang terjadi di Jogja, di Semarang, di Surabaya, di NTT, di Sulawesi. Beda kasusnya. Papua dengan Jakarta ini ada komunitas di sana yang sedang memperjuangkan politik untuk keluar dari negara Republik Indonesia. Kalau itu terjadi, maka keputusan nasional adalah keputusan yang komprehensif. Mungkin kalau saya bisa nyambung terkait dengan bagaimana pemerintah begitu ya mencoba untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM di dalam negeri, ini kan juga terkait dengan peranan Indonesia di internasional tadi. Pak Menteri tadi beberapa kali menyebut soal peranan Indonesia di komunitas HAM dunia, termasuk adalah peranannya sebagai Presiden Dewan HAM PBB yang 8 Januari 2026 ini ya, Pak Menteri diumumkan begitu. Kemudian mungkin ini perlu dijelaskan juga kepada Sobat Antara, bagaimana sebetulnya Indonesia bisa berperan di tengah, kalau kita lihat konflik global saat ini lagi heboh di mana-mana begitu. Dulu kita melihat beberapa tahun belakangan ada konflik Rusia-Ukraina, kemudian ditambah dengan konflik di Gaza yang tidak juga selesai gitu ya. Kemudian ditambah lagi konflik AS dengan Iran begitu, dan ini melibatkan banyak juga negara sekitarnya. Ini akan jadi pertanyaan terakhir saya, Pak Menteri. Gimana Indonesia bisa berperan di internasional? Kita rebut Presiden Dewan HAM PBB itu prestasi, bukan? Itu capaian dan sejarah ya, karena setelah 22 tahun. Salah satunya kontribusi Kementerian HAM untuk bangsa Indonesia. Oleh karena itulah gitu. Selain itu, jam terbang Pak Prabowo yang punya kapasitas diplomasi beyond orang Indonesia, ya, itu telah menjadikan Indonesia menjadi punya pemimpin prominent yang berpengaruh di seluruh dunia. Kita punya, ini adalah salah satu blessing menurut saya ya. Kesempatan dan peluang dari jam terbang dan diplomasi, kemampuan diplomasi yang dimiliki oleh Pak Prabowo, inilah yang sedang dimainkan. Satu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Pak Prabowo sedang wujudkan itu. Tapi juga yang kedua adalah Pak Prabowo juga membangun komunikasi yang setara dengan pemimpin-pemimpin dunia untuk menciptakan perdamaian dan keadilan di seluruh dunia. Lalu yang berikut, Pak Prabowo juga ikut berperan dan konsisten membela mereka yang sudah lama menderita seperti Palestina. Ikut serta membangun sembari memproteksi kepentingan nasional. Pak Prabowo itu sekalipun ikut turut serta menciptakan perdamaian dunia, tapi Prabowo already sudah put misalnya core of national interest. Core of national interest itu dia sudah menempatkan posisi kepentingan nasional daripada kepentingan lain. Jadi selain menempatkan kepentingan nasional di posisi yang tertinggi, juga kepentingan menciptakan perdamaian dunia di posisi yang tinggi. Oleh karena itulah maka saya sampaikan momentum yang sekarang kita dipimpin oleh presiden yang paling tepat ini. Kalau antara presiden, para pemimpin dan para pengamat masyarakat kalau bersatu, saya yakin Indonesia akan bisa lebih unggul dari negara-negara lain. Yang penting bersatu aja. Tokoh nasional juga bersatu di atas. Kami yang mediocre. Kami ini kan tokoh lapisan kedua atau ketiga kan.
kami yang lapisan ketiga ini juga harus bersatu. Dengan civil society harus bersatu, pengamat harus bersatu, komunitas suku, agama, ras, antar golongan berintegrasi, membangun kesatuan bangsa. Satu kesatuan komponen ini satu, maka Indonesia akan hebat. Yeah. Bayangkan situasi saat ini. Saya harga bensin di Malaysia itu 4 ringgit. 4 ringgit itu ekuivalen dengan 18.000, 19.000. Di Malaysia kita berapa kita? Sekitar 12, 12. Kita kan sekarang berapa? Malaysia aja sudah 18.000. Ini fakta ini. Fakta yang saya tanya langsung, saya lihat langsung, bahkan di depan saya mereka isi bensin. Oke. Kalau begini, situasi kayak begini, beliau mampu mengendalikan harga sandan pangan papan. Beliau bisa mampu menjaga kelestarian komunitas seluruh anak bangsa. Beliau bisa mengendalikan harga gejolak pasar, dampak dari gejolak di Timur Tengah. Beliau juga bisa mampu menjaga harga BBM saat ini. Kenapa kita ributkan? Kenapa kita nggak sabar? Kenapa? Kalau jabatan kan gampang. Nanti 2029 kita bertarung. Kami siap bertarung, tapi fair. Semua anak bangsa bertarung. Siapa yang jadi presiden, kalau evaluasi kita kritik. Gitu. Tidak apa-apa. Kalian kalau jadi presiden, kita juga tetap kritik. Oke. Tapi kalau kami jadi presiden, kamu boleh kritik, tapi tidak boleh bikin ribut, bikin rusak, bikin yang mengganggu stabilitas nasional tadi. Mengganggu keadaan masyarakat. Masyarakat lagi sedang untuk mempersiapkan untuk memenuhi bagaimana bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang lebih sejahtera. Kenapa kita ributkan yang tokoh-tokoh ini? Oke. Pak Menteri, kalau begitu tadi kan setiap pertanyaan saya dijawab secara komprehensif gitu ya sama Pak Menteri. Satu pertanyaan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu ya. Tapi untuk di akhir ini saya mau mohon ke Pak Menteri untuk menyampaikan satu kalimat aja mengenai upaya pemerintah untuk pembangunan peradaban HAM di Indonesia tadi. Silakan Pak Menteri. Satu kalimat? Satu kalimat aja. Satu kata atau kalimat? Satu kalimat boleh. Jadi Prabowo mau menitipkan legasi bagi bangsa Indonesia, nanti di masa yang akan datang bangsa yang berperadaban hak asasi manusia. Cukup ya? Satu kalimat. Ya, itu. Legasi yang harus kita bangun bersama, Pak Menteri. Dan kita akan mewujudkan itu. Ya. Kerja kerasnya sudah dari lama sebetulnya ya, termasuk sekarang ini dan juga di masa depan pasti akan kita mewujudkan peradaban HAM di tanah air. Terima kasih banyak Pak Menteri, Pak Natalius Pigai. Kita sudah ngobrol banyak ya, panjang lebar mengenai pembangunan HAM di Indonesia dan juga perannya di internasional. Semoga ada kesempatan lain untuk kita ngobrol lebih lanjut mengenai HAM di tanah air. Siap. Kalau kapan-kapan aja boleh. Boleh antara. Ya? Tentu. Makasih Pak Menteri. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Menteri HAM RI, Bapak Natalius Pigai. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Stand by on the record.